Jadi nanti kalian klik di sini yaitu form A1, kalian unduh, kemudian fakta integritas teman-teman unduh, kemudian surat izin dari pimpinan juga teman-teman unduh. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang terpanggil PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pastikan teman-teman ketika mendapatkan undangan formulir pernyataan kesediaan, teman-teman segera lakukan konfirmasi kesediaan, kemudian konfirmasi surel personal, dan juga pastikan di akun SIM PKB-nya ini berhasil mendapatkan tampilan seperti ini. Pastikan pernyataan ketersediaan teman-teman ini berhasil disimpan ya. Kalau misalkan kita sudah bersedia dan juga sudah disimpan, berarti kita fix sudah aman teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira langkah selanjutnya setelah kita konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 itu apa. Dan nanti teman-teman jangan sampai terlewat untuk mengunduh dan juga mempersiapkan berkas-berkas ini ya, dikarenakan ini nanti demi kelancaran kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya baru saja Kemdikbudristek ini mengeluarkan surat edaran yang berisi kabar gembira tertanggal 2 November 2023. Yang mana surat edaran ini berisikan pemberitahuan, yaitu terkait tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Dan di sini tidak ada pengkontak-kontakan yang sudah lulus seleksi akademik ataukah juga yang belum. Yang jelas kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun SIM PKB PPG dalam jabatan 2023 ini ada undangan, maka teman-teman silakan saja untuk segera menindaklanjutinya, yaitu kita konfirmasi kesediaan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sudah disajikan yaitu jadwal untuk konfirmasi kesediaan teman-teman, entah itu peserta kategori peserta utama maupun juga cadangan. Pastikan di antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ini sudah melakukan konfirmasi kesediaan. Kalau misalkan tanggal 3, tanggal 4 ini belum muncul undangan PPG di SIM PKB, maka teman-teman silakan dipantau secara berkala maksimal sampai dengan tanggal 8 November 2023. Siapa tahu nanti kita akan mendapatkan undangan untuk ikut PPG dalam jabatan ya, yaitu melalui konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Ketika teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan yaitu antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 November 2023, pastikan untuk konfirmasi kesediaan ini berhasil disimpan. Dan indikator kita untuk konfirmasi kesediaannya berhasil disimpan itu adalah ketika dari 3 poin di atas ini sudah checklist semua, yaitu di formulir pernyataan kesediaan pastikan konfirmasi kesediaan ini sudah checklist, kemudian pastikan konfirmasi surel personal ini sudah checklist. Yang di sini penanda kita sudah berhasil itu adalah di bagian ini, bagian email atau surel personal ini sudah tersimpan ya, ini berakhiran Gmail dan bukan berakhiran simpkb.id atau mungkin juga akun belajar.id, itu tidak boleh teman-teman. Pastikan di sini konfirmasi surel personal atau email pribadi ini sudah tersimpan, dan pastikan di sini statusnya itu sudah selesai ya untuk konfirmasi kesediaan kita. Kalau misalkan teman-teman di sini dari peserta sudah berhasil disimpan untuk formulir pernyataan kesediaannya, kalau misalkan di sini teman masuk dalam kategori status peserta utama, maka 100% teman-teman nanti akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun kalau misalkan teman-teman di statusnya itu cadangan, maka teman-teman pokoknya di sini lakukan saja konfirmasi kesediaan sampai dengan tahap selesai. Insya Allah nanti juga akan bisa terpanggil ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan dengan hasil yaitu pernyataan kesediaan Anda berhasil disimpan, maka langkah berikutnya itu adalah kita mengikuti penetapan calon mahasiswa. Untuk penetapan calon mahasiswa di tahap kedua ini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita cukup login ke akun SIM PKB masing-masing nanti tanggal 10 November tahun 2023 teman-teman. Pada tanggal 10 November 2023 teman-teman nanti login ke akun SIM PKB akan mendapatkan tampilan yaitu penetapan calon mahasiswa.
Contoh penetapan mahasiswa nanti yang akan diumumkan pada tanggal tersebut adalah contohnya seperti ini. Ini adalah sebagai contoh kemarin di angkatan 1 ya teman-teman. Yaitu nanti ketika teman-teman entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan, nanti kalian login ke akun SIM PKB tanggal 10 November 2023 akan dapat tampilan seperti ini. Selamat, Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 3. Tahap selanjutnya adalah mengunduh form A1 dan surat izin pimpinan. Proses lapor diri nantinya dilakukan secara daring di LPTK masing-masing. Untuk tanggalnya lapor diri itu adalah sesuai di sini. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November tahun 2023. Kemudian untuk informasi lapor diri teman-teman melihat pada laman LPTK ya. Kemudian informasi lengkap dapat dibaca melalui surat edaran yang akan dipublikasikan pada tanggal 10 November 2023 pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Jadi nanti di tanggal 10 November 2023 silakan teman-teman login ke akun SIM PKB untuk melihat status penetapan mahasiswa kita. Dan di sini ada tiga berkas yang teman-teman perlu diunduh ya, wajib diunduh ini. Nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu silahkan unduh dan cetak berkas untuk lapor diri ya, untuk lapor diri ke LPTK. Jadi nanti kalian klik di sini yaitu form A1 kalian unduh, kemudian fakta integritas teman-teman unduh, kemudian surat izin dari pimpinan juga teman-teman unduh. Nah setelah unduh nanti teman-teman silahkan diisi, diketik, kemudian ditandatangani dan biasanya diberikan materai teman-teman. Kalau misalkan nanti dipersyaratkan untuk diberikan materai juga harus diberikan materai. Dan tiga berkas ini nanti yang akan kita gunakan sebagai berkas kelengkapan untuk kita melakukan lapor diri ya. Lapor diri ke LPTK dijadwalkan angkatan 3 itu tanggal 11 sampai dengan 14 November 2023. Nah kira-kira berkas apa saja yang harus kita upload di lapor diri selain tiga berkas yang kita unduh di SIM PKB ini? Nah ini adalah sebagai contohnya yang kemarin itu, yaitu yang diupload ya untuk ketentuan lapor diri nanti yang diupload di sistem yang disediakan oleh LPTK atau kampus PPG kita masing-masing. Di sini kalau misalkan saya itu di Universitas PGRI Madiun, berarti nanti saya lapor dirinya ke Universitas PGRI Madiun seperti ini. Nah jadi yang pertama form A1, kemudian fakta integritas, ini formatnya diunduh di SIM PKB. Nanti contohnya seperti ini, kalian unduh ya, ini ada tombol-tombol ini. Kemudian yang kedua biodata PDDikti, biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDikti nanti akan dibagikan. Kemudian berikutnya surat pernyataan izin dari pimpinan, ini adalah diunduh dari SIM PKB. Nah ini surat izin pimpinan ya. Kemudian teman-teman siapkan scan ijazah S1, kemudian ada scan transkrip nilai S1 yang digunakan untuk mendaftar kemarin. Kemudian scan kartu identitas ya, bisa KTP ataupun juga SIM. Kemudian scan pas foto berwarna 4x6, ini yang terbaru tentunya. Kemudian SKCK itu adalah dari kepolisian setempat. Kemudian surat keterangan bebas sehat ya, surat keterangan sehat dari RSUD teman. Kalau saya dulu itulah dari RSUD Kabupaten ya. Kemudian surat bebas nafsa ini adalah kita bisa dapatkan dari BNN, kemudian bisa juga di kepolisian atau mungkin juga di RSUD. Kemudian juga teman-teman scan NPWP, ini adalah nanti juga kita upload. Kemudian tambahan persyaratan lain dari LPTK nanti akan ditentukan oleh LPTK apakah nanti ada syarat tambahan ataukah tidak. Itulah untuk langkah berikutnya. Setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan, tentunya kita harus login secara berkala di akun SIM PKB. Manakala nanti kita sudah masuk ke tahapan-tahapan ini, teman-teman jangan sampai terlewat ya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.